Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi channel ini membahas tentang dunia perunggasan. Oke, di sini saya akan bercerita dan akan menghitungkan berapa pengeluaran kita dan penghasilan dalam beternak entok. Nah, tapi sebelumnya bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silahkan teman-teman like, comment, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video dari channel ini. Nah, oke, kita lanjut pembahasan kali ini. Sebelum kita membahas lebih lanjut, saya akan jelaskan biar teman-teman itu paham cara mengelola usaha ataupun mengelola modal yang akan kita kerjakan. Nah, biasanya kalau teman-teman pemula ataupun yang belum mengetahui tentang dunia perunggasan, biasanya menghitungnya dari modal beli indukan. Ini akan saya contohkan untuk pembibitan. Untuk pembibitan pastinya kita harus menyiapkan indukan. Nah, biasanya para pemula itu menghitung semua dari modal pembelian indukan sampai pakan dan hasil berapa, itu yang akan dihitung biasanya para peternak yang mau memulai. Nah, sebenarnya hitung-hitungan itu hitung-hitungan salah. Kalau hitung-hitungan benar itu sebenarnya dari saat kita mengeluarkan pengeluaran untuk biaya pakan, itu yang dihitung, yang sebenarnya yang dihitung itu dari pertama kita memberikan pakan, bukan kita menghitung modal kita untuk membeli indukan. Karena indukan itu sifatnya panjang ya, sampai beberapa tahun. Modal satu kali itu bisa dipakai untuk beberapa tahun yang akan datang. Jadi itu modal pokok, harusnya tidak dihitung secara modal utuh. Nah, kalau dihitung semua, pastinya untuk pembuatan kandang juga harus dihitung. Nah, untuk lahan tanah yang akan kita buat kandang tentunya harus dihitung semua, dan atap-atap untuk berteduh pastinya harus dihitung semua, dan itu pun nilainya akan besar sekali. Nah, itu perhitungan yang salah. Nah, kalau untuk kita beternak, kita jangan menghitung modal untuk indukan. Itu kita anggap adalah modal dasar pokok. Dari modal pokok untuk kita memulai usaha. Usaha apapun pastinya ada untuk peralatan-peralatan atau persiapan. Contohnya untuk kita menjual masakan-masakan, pastinya kita harus mempunyai panci, terus kompor, terus sendok, apapun yang diperlukan. Ya, mereka tidak menghitung itu semua. Mereka menghitungnya dapat pengeluaran untuk yang dimasak. Yang dimasak apa, itu yang dihitung penghasilan berapa. Jadi prosesnya juga seperti itu. Kalau untuk dihitung semua pastinya akan modalnya sangat besar sekali. Dan penghitungan yang benar adalah indukan kita itu dianggap pokok, karena itu berlaku beberapa tahun ke depan. Akan modal satu kali bisa berlaku selama beberapa tahun ke depan. Yang benar menghitung untuk ternak, untuk pembibitan, kita menghitung itu dari pertama kita mengeluarkan biaya untuk pakan. Itu yang hitung-hitungan yang benar. Jadi untuk indukan, untuk persiapan kandang, untuk tanah lahan untuk kita buat kandang, untuk pengeraman, kita itu jangan kita anggap modal ya. Ya teman-teman, jangan anggap itu modal. Itu adalah dasar untuk kita memulai ternak. Yang modal itu kita saat kita mulai pemberian pakan. Nah, kita akan hitung lebih lanjut. Nah, kalau untuk kita niat usaha, pastinya kita utama harus tekun dan rajin untuk merawat ternak kita. Dan kita pun dituntut harus mencari solusi-solusi pakan yang lebih murah ataupun gratis. Nah, tentunya bisa saja kita terapkan di ternak entok pembibitan ini. Ternak bebek ataupun ayam tidak bisa diterapkan dengan cara ini, karena untuk peternak bebek pastinya harus memberikan pakan-pakan protein yang cukup. Dia pemberian pakan racikan yang komplit ya. Untuk bebek, ayam pun seperti itu. Tapi kalau entok untuk pembibitan, kita tidak perlu memberikan pakan-pakan campuran yang lebih banyak ataupun yang lengkap pun tidak perlu. Kita pun bisa
mencari solusi-solusi pakan yang lebih murah ataupun gratis ya. Tentunya yang bisa kita pakai beberapa adalah dari ampas kelapa bisa kita gunakan, terus kita bisa membeli yang lebih murah dari ampas tahu bisa. Untuk sayurannya kita bisa memberikan dengan bahan-bahan gedebok pisang bisa, atau enceng gondok, atau kangkung-kangkungan sawah, atau sisa-sisa sayuran yang di pasar. Banyak lagi pilihan yang bisa kita gunakan untuk pemberian pakan entok ini. Beda lagi dengan bebek. Bebek mungkin tidak bisa diterapkan dengan cara ini. Nah, keuntungan ternak entok ini seperti ini. Jadi kita bisa memberikan pakan apapun asal bisa dimakan oleh ternak kita. Kita bisa memilih apapun bahan-bahannya, bisa menentukan cara kita pemberian pakan. Nah, untuk perhitungan pakan saya targetkan selama 3 bulan. Nah, untuk 3 bulan itu kan 90 hari ya. 90 hari, dan pemberian dalam jangka 90 hari itu pastinya entok kita akan berproduksi. Nah, seperti itu ya, akan berproduksi, mengeluarkan meri dalam jangka 3 bulan pasti berproduksi. Kalau tidak berproduksi, Anda berarti cara perawatannya salah. Nah, kemudian cara pemberian pakan indukan kita itu biasanya saya memberikan pakan di kandang saya itu 1 hari 2 kali. Kalau teman-teman memberikan 1 hari 3 kali ya terserah, tapi di tempat saya itu pemberian pakan satu hari 2 kali pemberian pakan. Dan untuk setiap pemberian pakan saya mengeluarkan untuk katulnya sekitar 3 kilo, dan itu pun saya membeli pakan katulnya katul yang kasar pun bisa mereka makan. Jadi entok ini bisa saja kasar bisa makan, katul halus pun bisa. Jadi kalau tempat saya katul kasar itu kadang harganya 1.500, kadang 2.000, kadang 2.500, itu tergantung pas saat panen. Jadi pas saat banyak musim panen, harga katul kasar itu atau sedang sekitar 1.500 paling murah. Saya anggap 2.000 per kilo. Jadi saya pemberian pakan 1 hari itu mengeluarkan, kalau setiap pemberian pakan 3 kilo seharga 1 kilo 2.000, berarti saya mengeluarkan biaya sebesar 2.000 kali 6 ya 12.000. Nah, terus sentratnya saya berikan 1 hari itu sekitar 1 kilo, kita anggap 8.000. 1 kilo bagi 2, pagi dan sore hari, berarti total yang akan saya keluarkan dalam sehari itu 20.000. Nah, itu sudah pemberian campuran pakan-pakan lainnya, bukan hanya katul sama sentrat petelur saja, tapi kita memberikan pakan campuran ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Sayur-sayuran yang bisa kita gunakan, sayuran-sayuran gratis atau yang lebih murah. Pastinya gratis pun banyak tersedia di alam yang bisa kita gunakan untuk pakan ternak kita. Nah, itu solusi utama dan itu trik utama biar keuntungan kita lebih banyak. Nah, terus kita lanjut, dari sehari kita mengeluarkan biaya 20.000 untuk pemberian pakan indukan kita kali 90 hari atau 3 bulan. Jadi 20.000 kali 90 hari, kita akan mengeluarkan jumlah 1.800.000 rupiah. Jadi itu pengeluaran biaya pakan kita selama 3 bulan atau 90 hari itu 1.800.000 rupiah. Nah, itu sudah termasuk sudah dicampur bahan-bahan lain ya, jangan hanya katul sama sentra saja. Kalau pemberian pakan katul sama sentra saja pasti pengeluaran kita akan lebih banyak. Walaupun kita akan mendapatkan untung, tapi untung kita lebih sedikit ya dibanding kita memberikan pakan campuran-campuran yang gratis lainnya. Seperti itu. Nah, kemudian induk kita dalam jangka waktu 3 bulan atau 90 hari itu pastinya akan sudah berproduksi mengeluarkan meri. Nah, kalau di kandang saya minimal satu babon itu mengeluarkan 13 minimal 13, maksimalnya sekitar 17 anak entok yang dikeluarkan per babon atau per betina. Nah, sampai sini paham ya. Nah, setelah itu kita anggap saja 15 ekor
anak entok yang dikeluarkan hadiah babonnya. Nah, teman-teman kalikan saja 15 ekor kali 50 ekor betina. Jadi kita akan mendapatkan hasil sejumlah 750 ekor anak entok ya. Dalam jangka 3 bulan kita mendapatkan 750 anak entok. Nah, di tempat saya sendiri harga entok atau harga anak entok atau minti itu di kisaran harga 12.000 sampai 13.000, umur sekitar 3 hari sampai 4 hari. Dan itu kita total kita hitung, kita anggap saja harganya 12.000 per ekor. Dan 12.000 atau kalau kita kali 750 ekor, kita akan mendapatkan sejumlah uang 9 juta dari penjualan anak meri seharga 12.000 per ekor. Nah, kemudian kita kurangi untuk biaya pemberian pakan yang tadi sudah kita hitung selama 90 hari sebesar 1.800.000 rupiah. Dan total berapa yang akan kita dapatkan? Nah, setelah itu kita hitung, kita dari 9 juta yang kita dapatkan dari penjualan minti atau anak entok itu dikurangi 1.800.000, kita akan menyisakan sebesar 7.200.000 rupiah dari penjualan anak meri. Nah, bisa teman-teman bayangkan hasil tiap produksi kita mendapatkan 7.200.000. Kalau ada ya teman-teman yang bilang bahwa ternak entok itu tidak menguntungkan, itu kita perlu pertanyakan dia itu beternak berapa lama dan dia beternak berapa banyak. Kalau dia tidak pernah beternak entok sekalipun, kita jangan didengarkan, karena itu kita nanti persepsi kita akan salah dan kita akan menyimpulkan hal yang salah, karena yang kita dengar orang yang tidak pernah beternak sama sekali, bahkan kalaupun beternak pastinya skala kecil dan dia tidak berlanjut beternak lagi, dan dia menyimpulkan hal yang salah, menerapkan dari dirinya diterapkan ke orang lain, tapi dia memberikan informasi yang dia belum mengetahui tentang dunia perentokan ini. Nah, bisa teman-teman bayangkan, teman-teman hitung, teman-teman coba. Kalaupun ada perhitungan saya yang salah, yang kurang jelas, bisa teman-teman tanyakan di kolom komentar, dan nanti akan saya terangkan beberapa pertanyaan dari teman-teman. Semoga sedikit informasi ini bisa menjadi pandangan atau wawasan teman-teman, bisa menjadi motivasi atau semangat teman-teman untuk beternak entok. Jadi intinya, kalau untuk usaha apapun, kita jangan terpengaruh apapun dari beberapa orang yang belum tentu mereka itu melakukan apa yang akan kita lakukan. Jadi fokus saja kepada apa tujuan teman-teman semua, biar teman-teman itu sukses apa yang akan teman-teman kejar dan apa akan yang teman-teman cita-citakan. Nah, tentunya seperti itu. Oke, mungkin demikian dulu video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.